Halo para Sultan, balik lagi bareng Babang Suga, si Sultan Rebahan di channel kebanggaan kita semua, Kenzi Cam. Tepatnya alur cerita film seru, absurd, dan penuh kejutan yang bikin kalian nggak bisa pindah ke channel lain. Jadi, siapkan posisi rebahan paling nyaman, kencangkan celana, siapkan camilan, karena kali ini kita bakal bongkar habis film penuh otot, ledakan, dan duel maut. Kita bertarung mati-matian di berbagai misi berbahaya di film 1, 2, dan 3. Kali ini para jagoan kita balik lagi dengan misi yang nggak kalah brutal. Hadir sekelompok teroris super kejam, bengis, dan berbahaya. Sampai-sampai bikin tim legend ini kehilangan sosok yang sangat mereka hormati. Dan puncaknya, terjadilah duel maut antara si paman botak Jason Statham melawan Mas Iko Uwais, sang ahli pencaksilat. Pertarungan tangan kosong, penuh darah, dan penuh harga diri. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung ke alur ceritanya. Inilah The Expendables 4. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah pabrik kimia di Libya. Tempat itu dijaga ketat oleh seorang jenderal bernama Faizan bersama pasukannya. Suasana terlihat tenang, sampai tiba-tiba datang sekelompok teroris haus darah yang berniat mencuri sesuatu dari dalam pabrik. Lalu, kelompok brutal ini dipimpin oleh Rahmat Suwarto, yang diperankan langsung oleh sang ahli pencaksilat, gak lain dan gak bukan, Mas Iko Uwais. Di balik wajah kalemnya, Rahmat bukan orang sembarangan. Ia adalah mantan pasukan khusus Inggris, sekaligus salah satu tentara paling brutal yang pernah ada. Lanjut, kita kembali diperkenalkan dengan sosok legend yang udah jadi ikon franchise ini, yaitu Barney Ross. Sang kapten tua karismatik ini mampir ke rumah si paman botak kesayangan kita, Lee Christmas. Tapi bukannya ketemu suasana adem, yang ada malah cekcok. Lee lagi ribut sama pacarnya, Gina. Nah, Gina ini anggota baru di Expendables. Baru masuk aja udah berani adu bacot sama Lee. Tentu kayak anak baru nongkrong tapi udah sok ngatur meja tongkrongan. Relationships and feelings don't exist. Lost my ring at this bar. You. Setelah cekcok dengan Gina, Lee akhirnya memutuskan untuk ikut bersama Barney. Mereka pergi ke bar langganan tempat biasa mereka nongkrong sambil minum momoyo. Namun ternyata Barney punya tujuan lain. Dia sebenarnya ingin mengambil kembali cincin kesayangannya yang saat ini berada di tangan seorang preman bernama Jumbo. Beberapa waktu sebelumnya, Barney sempat mabuk dan terlibat dalam sebuah perjudian. Dari situlah cincin legendaris miliknya akhirnya jatuh ke tangan Jumbo. And you used to be hairy. I mean, thumb wrestling. Like that. Karena Barney sedang nyeri otot, ia pun meminta bantuan Lee untuk mengambil kembali cincinnya. Tak lama kemudian, Jumbo masuk ke dalam bar bersama anak buahnya. Melihat sosok Jumbo, Lee langsung terheran-heran. Nama boleh Jumbo, tapi badannya ternyata nggak segede yang dibayangin. Cocoknya malah dipanggil si Cebol. Membuang waktu, Lee langsung menantang Jumbo dan anak buahnya untuk baku hantam. Dengan taruhan siapa yang menang akan menjadi pemilik cincin Barney. Meski harus menghadapi banyak orang sekaligus, Lee berhasil menghajar mereka habis-habisan dan membuat seluruh gerombolan itu terlihat seperti pecundang. Berkat kebrutalan Lee, akhirnya cincin kesayangan Barney pun kembali ke tangan yang tepat. Sementara itu, di sisi lain, Rahmat, yang konon masih ada keturunan Samsudin, lagi-lagi menunjukkan kebrutalannya di Libya. Bersama pasukannya, ia sudah membantai sebagian besar prajurit milik Jenderal Faizan. Namun masih ada beberapa penjaga yang berhasil bertahan hidup. Tetapi bagi Rahmat, jumlah mereka nggak ada artinya. Dia sama sekali nggak peduli berapa banyak yang tersisa, karena satu hal sudah pasti. Semuanya bakal dihabisin tanpa sisa. Di waktu yang sama, tim The Expendables sedang berkumpul untuk menjalankan misi baru. Selain para anggota utama yang sudah kita kenal, kali ini mereka juga kedatangan 2 tambahan personel. Yang pertama ada mantan pasukan khusus bernama Easy Day. Sosok pendiam tapi mematikan. Sedangkan yang satunya lagi adalah Galan, anak dari Galgo yang sudah pensiun dari The Expendables. Sama seperti ayahnya, Galan ini punya kepribadian yang gak jauh beda. Banyak bacot, suka ngeyel, dan jarang bisa jaga sikap baik. Berselang lama,
mereka didatangi oleh Marsh, petinggi CIA. Di sini, Marsh memberikan misi untuk menangkap Rahmat dan mengamankan detonator yang berusaha dicuri oleh Rahmat di Libya. Detonator ini akan digunakan untuk membuat bom nuklir yang akan memicu perang besar. Konon katanya, Rahmat bekerja sama dengan sosok misterius bernama Ocelot. Sosok legend ini adalah musuh bebuyutan Barney. Tetapi Barney sendiri pun tidak pernah melihat wujudnya. Bahkan sebagian orang mengiranya sebagai hantu. Tapi yang jelas, Ocelot adalah orang yang sangat kuat dan cerdik. Hey, why is Christmas so pissed about this Ocelot mission? To find out who codename Ocelot actually is. Barney very well knows exactly how far he's willing to go to end into an ambush and nearly killed his entire team. Tanpa berlama-lama, The Expendables pun langsung terbang ke Libya. Selama di perjalanan mereka menghadapi masalah pertama bukan karena diserang atau mesin mogok, tetapi karena harus mendengarkan bacotan Galan sepanjang jalan. You know, Toro, what I'm talking about, right? Di sisi lain, Rahmat sedang menyiksa Jenderal Faizan. Bahkan, istrinya sudah lebih dulu dibunuh secara sadis. Rahmat lalu mengancam, jika sang jenderal tetap menolak menyerahkan detonator bom, maka anaknya juga akan dibunuh. Terdesak dan tidak punya pilihan lain. Akhirnya, Jenderal Faizan terpaksa membuka rahasia. Shani, dia memberitahu lokasi ruangan tempat bom dan detonator disimpan, lengkap dengan kode keamanan untuk membukanya. The Expendables akhirnya tiba di Libya. Namun anehnya, pesawat mereka langsung mendapat serangan, padahal jaraknya masih cukup jauh dari lokasi. Tanpa banyak mikir, Barney segera menurunkan seluruh tim untuk menghadapi antek-antek Rahmat di darat, sementara dirinya tetap bertahan di pesawat untuk memberi serangan udara. Begitu mendarat, Gunner langsung mengarahkan tembakan ke Rahmat dari kejauhan. Sayangnya, semua peluru meleset, nggak ada satupun yang kena. Alhasil, The Expendables nggak punya pilihan lain selain maju secara brutal menyerang pasukan Rahmat dengan gaya ugal-ugalan khas mereka. Dalam waktu singkat, The Expendables berhasil menghabisi sebagian besar pasukan Rahmat. Namun mereka masih kesulitan menangkap Rahmat karena mobil yang digunakannya adalah mobil anti peluru. Ditambah lagi, bala bantuan Rahmat terus berdatangan, sehingga para Expendables terpaksa kembali terlibat baku tembak sengit. Di tengah baku tembak, tiba-tiba pesawat yang dikendarai Barney terkena tembakan dari senjata otomatis milik Rahmat. Pesawat itu hampir jatuh, tapi Barney masih sempat menyuruh Lee untuk tetap fokus pada misi. Namun sebagai sahabat sejati, Lee jelas nggak mungkin tinggal diam melihat Barney dalam bahaya. Ia langsung membelokkan mobilnya dan menabrakannya ke arah senjata otomatis tersebut demi menyelamatkan nyawa kaptennya. Namun sayangnya, Rahmat kembali menembakkan senjatanya ke arah pesawat Barney hingga mesinnya rusak total. Naas, pesawat itu akhirnya jatuh dan meledak hebat, menewaskan Barney Ross, sang kapten legendaris. Bahkan, jasad Barney ikut hangus terbakar dalam ledakan itu. Yang tersisa hanyalah tulang belulangnya dan cincin kesayangannya yang legendaris. Keesokan harinya, The Expendables mengadakan momen penghormatan untuk mengenang sosok Barney Ross yang sudah mereka anggap sebagai saudara sendiri. Suasana penuh duka menyelimuti, terutama bagi Lee Christmas, sahabat terdekat Barney yang terlihat sangat terpukul.
Saat Lee larut dalam kesedihan, tiba-tiba Gina datang dan duduk di depannya. Dia mengucapkan belasungkawa, mencoba menenangkan Lee yang masih berat menerima kenyataan kepergian sang kapten. Can I help? You know Barney wouldn't want to watch you sulking like this. Tapi tak berselang lama, Mars datang dan merusak suasana tersebut. Mars mengatakan kalau Lee telah dipecat dari Expendables karena dia adalah orang yang bersalah atas gagalnya misi kemarin. Padahal Barney sudah memberi perintah untuk fokus pada misi, namun Lee malah berusaha menyelamatkannya dan usahanya pun gagal. Menurut Mars, Lee tidak hanya bersalah tapi juga berpotensi untuk balas dendam kepada Rahmat yang sudah pasti akan merusak misi lagi. Sebagai gantinya, Gina juga akan naik jabatan menjadi kapten di Expendables karena dia memiliki kemampuan taktik yang luar biasa. Suka atau tidak suka, Lee pun harus angkat kaki dari tempat tersebut. Christmas. I'll be in touch. Setelah dipecat, Lee pun mendadak jadi pengangguran sama seperti saya. Karena masih kepikiran cicilan mesin cuci kreditannya, Lee akhirnya coba cari kerjaan baru sebagai pengawal pribadi. Nggak butuh waktu lama, ia langsung diterima jadi bodyguard seorang selebgram doyan pesta, yang kerjaannya tiap hari cuma joget, foya-foya, dan mabuk es teh jumbo campur sirup merah. Awalnya, Lee masih bisa cuek. Dan makin lama, si selebgram ini makin nyebelin. Nggak cuma arogan, dia juga suka merendahkan wanita. Sampai akhirnya, Lee naik pitam dan langsung menghajar selebgram itu pas lagi live streaming. Akibat ulahnya, Lee kembali dipecat dan harus menganggur lagi. Tapi ternyata hal itu justru jadi kabar baik buatnya, karena sekarang ia bisa fokus untuk membalaskan dendam kematian Barney. Malam harinya, Lee menyelinap masuk ke rumah Gina untuk mencuri sebuah dokumen rahasia yang tersimpan di brankas. Sayangnya, aksinya ketahuan dan ia tertangkap basah oleh Gina. Disinilah Gina menjelaskan bahwa dokumen tersebut sebenarnya adalah dokumen lama yang akhirnya berhasil dibuka. Lebih penting lagi, dokumen ini berisi petunjuk yang bisa mengungkap identitas asli dari Ocelot, sosok misterius yang selama ini jadi dalang di balik Rahmat. Fight operation in between international agencies. It gave us a vital clue on Ocelot's identity. So once Barney passed, that file was declassified. Mendengar hal itu, Lee langsung memohon kepada Gina agar mengizinkannya ikut dalam misi. Ia sangat bertekad untuk menghabisi Rahmat sekaligus membongkar sosok asli Ocelot. Namun Gina menolak. Menurutnya, Lee sudah terlalu dipenuhi rasa dendam, dan itu bisa membahayakan jalannya misi. Karena sama-sama keras kepala, akhirnya keduanya tak bisa menahan emosi dan terjadilah adu pukul di antara mereka. First things first. Setelah puas adu pukul, Lee akhirnya menyerahkan sebuah pisau kepada Gina untuk dibawa saat misi berlangsung. Ia sadar betul kalau dirinya tidak bisa ikut, jadi ia berharap pisau itu bisa menjadi wakil dirinya di medan perang. Namun ternyata, pisau itu bukan sembarang pisau. Diam-diam, Lee sudah menanamkan alat GPS di dalamnya. Karena sejak awal ia memang berniat untuk menyusul Gina dan tim The Expendables ke lokasi misi. Di sisi lain, tim The Expendables sudah berada di dalam pesawat dan bersiap terbang menuju kantor cabang CIA di Asia Selatan. Namun kali ini, mereka tidak berangkat dengan formasi biasa. Gina membawa seorang anggota baru, seorang ahli tarung asal Vietnam bernama Lesh, yang tenaganya brutal dan gaya bertarungnya bikin ngeri. Begitu, ada juga perubahan mencolok pada salah satu anggota lama, yaitu Galan. Biasanya dia paling ribut di pesawat, banyak bacot gak ada remnya. Tapi kali ini, sejak kematian Barney, Galan justru tampak murung, diam 1000 bahasa, dan sama sekali tidak bersuara. Tanpa buang waktu, Mars bersama asistennya, yang bernama Russo langsung memaparkan misi baru kepada tim. Target kali ini berada di tengah laut, tepatnya di sebuah kapal besar yang dikuasai Rahmat dan anak buahnya. Rahmat berencana meledakkan bom nuklir di dekat wilayah Rusia. Tujuan utamanya jelas, yaitu memenuhi ambisi Ocelot untuk memicu Perang Dunia Ketiga. Terbunyi, agar hal itu tidak terjadi, The Expendables harus segera menghentikan Rahmat, melumpuhkan pasukannya, dan yang terpenting, merebut kembali detonator sebelum terlambat. Route to the Russian coast of Vladivostok. Now, Russian territory, it's a World War III shit show.
Selain itu, Mars dan Russo juga sudah menyiapkan rencana cadangan. Jika nanti keadaan di lapangan tidak memungkinkan, mereka akan mencoba bernegosiasi dengan Rahmat. Mars meyakini Rahmat pasti akan meminta pembebasan salah satu anak buah Ocelot bernama Lee Yong-bae, yang saat ini sedang dikurung di penjara rahasia milik CIA. Dan untuk menunjukkan keseriusannya, kali ini Mars sendiri akan ikut turun tangan membantu The Expendables. Setelah semua instruksi jelas, tim pun langsung berangkat menuju lokasi misi. Let's go. Is that Max? Pada saat yang sama, Lee sedang berada di Thailand. Tujuannya adalah mencari seorang pria bernama Decha, yang konon dikenal sebagai petarung mematikan dan ditakuti semua lawannya. Selain itu, Decha juga merupakan sahabat lama Barney sekaligus mantan anggota Expendables. Sayangnya, tidak ada satupun warga yang tahu keberadaan Decha. Bahkan, kabar yang beredar mengatakan kalau dia sudah lama meninggal. I'm looking for a man named Desha. Desha is long gone. Karena tidak menemukan petunjuk, Lee pun memutuskan untuk melanjutkan pencariannya ke tempat lain menggunakan sebuah kapal yang ternyata memiliki logo Expendables. Namun, tepat sebelum berangkat, langkah Lee dihentikan oleh seorang tukang sapu misterius yang ternyata seorang ahli Muay Thai. Namun kemudian Lee terkejut ketika melihat cincin Barney yang melingkar di jarinya diperhatikan oleh si tukang sapu. Tatapannya langsung berubah serius. Apalagi setelah ia mendengar kabar bahwa Barney telah tewas di tangan Rahmat. Disitulah dia akhirnya mengaku bahwa dirinya adalah Decha yang selama ini dicari Lee. Merasa memiliki hutang budi sekaligus persahabatan dengan Barney, Decha pun memutuskan untuk bergabung dan membantu Lee menebus dendam kematian sahabat lamanya. Mereka berdua lalu berlayar, mengikuti arah GPS yang sebelumnya sudah ditanam Lee pada pisau milik Gina. Di tengah pelayaran, Decha mulai membuka diri. Ia bercerita bahwa dirinya memilih pensiun karena sudah tidak sanggup lagi membantai orang. Hatinya justru semakin gelisah dan tidak pernah mendapatkan ketenangan. Maka dari itu, satu-satunya jalan baginya adalah berhenti total dari dunia pertarungan. Di sisi lain, The Expendables akhirnya tiba di kapal yang sudah dikuasai Rahmat. Namun anehnya, kapal sebesar itu terlihat kosong, tanpa ada satupun tanda kehidupan. Gina kemudian memerintahkan tim untuk memeriksa setiap sudut kapal, tapi hasilnya nihil. Akibatnya, mereka benar-benar tidak bisa berkutik karena dikepung dari segala arah. Anak buah Rahmat langsung melucuti semua senjata milik Expendables dan mengurung mereka di dalam kapal. Saat terjebak, para Expendables mulai saling mencurigai, menduga kalau ada yang membocorkan rencana hingga penyergapan ini bisa terjadi. Di tengah perdebatan itu, tiba-tiba tangan kanan Rahmat bernama Bo tapi nggak pakai cet masuk ke ruangan. Tanpa banyak basa-basi, dia menghajar Mars dan menyeretnya ke hadapan Rahmat. Di sini, Rahmat memaksa Mars untuk segera membebaskan Lee Yong-bae dari tahanan. Ia bahkan sudah menghubungi Russo agar proses pembebasan bisa dipercepat. Rahmat dengan dingin mengancam, jika permintaannya tidak dipenuhi, maka seluruh anggota Expendables, termasuk Mars sendiri, akan dihabisi tanpa ampun. I can get you the authority. Di lain pihak, Lee dan Decha sudah sampai di dekat kapal. Namun sayangnya, Decha tidak ikut naik dan memilih untuk pulang saja. Lee pun bisa memahami keputusan itu. Akhirnya dia naik ke kapal seorang diri. Dengan gaya sembunyi-sembunyi, Lee menyelinap diam-diam kayak maling jemuran. Awalnya mulus, tapi apesnya dia malah ketahuan sama salah satu anak buah Rahmat. Hasil, Lee pun langsung brutal sebelum waktunya. Lee kemudian masuk ke dalam dengan langkah super tenang sambil melacak keberadaan rekan-rekannya. Tapi karena penjagaan di sana super ketat, dia nggak punya pilihan lain selain masuk mode brutal senyap. Hebatnya, Lee bisa ngabisin banyak penjaga tanpa menimbulkan suara. Sunyi kayak warung Indomie jam 3 pagi. Setelah ngeberesin para penjaga, Lee sempat bengong karena nemuin senjata milik Expendables ternyata disimpan di dalam gudang. Dari situ dia langsung ngeh kalau teman-temannya lagi disandera. Di sisi lain, Rahmat dapat laporan soal kemunculan Lee. Tanpa pikir panjang, Rahmat langsung nyuruh pasukannya buat ngeburu dan ngabisin Lee. Tapi ya namanya juga Lee, meskipun sendirian, puluhan jamet bersenjata ini jelas bukan levelnya. Ibarat semut nyeruduk sandal jepit.
Kemudian dengan otaknya yang licin, Lee nyolong salah satu motor tempur di kapal itu. Tanpa basa-basi, dia langsung ugal-ugalan keliling kapal kayak main balap liar edisi Angkatan Laut. Alhasil, namun apesnya, anak buah Rahmat kayak cacing kepanasan. Gak ada habis-habisnya. Mereka berhasil memojokkan Lee sampai udah kepepet. Saat situasi makin kritis, tiba-tiba datanglah bantuan tak terduga. Decha, yang sebelumnya ogah ikut naik, kini turun tangan dan langsung ikutan brutal demi menebus nyawa Barney. Lee pun melongo kaget melihat skill tarung Decha. Bayangin aja, dia cuma modal pisau sama jurus tangan kosong, tapi bisa ngacak-ngacak lawan yang pakai senjata api. Di saat yang sama, para Expendables lagi mikirin cara kabur. Setelah diamatin baik-baik, mereka nemuin sebuah lubang kecil yang ditutup pintu besi. Izzy bilang, pintu itu cuma bisa kebuka kalau kena air, soalnya sistemnya emang dirancang begitu. Nah, kebetulan toll road lagi kebelet banget, jadi tanpa pikir panjang dia langsung pipis di situ. Ajaibnya, pintunya beneran kebuka begitu kena basah. Because it does like golden showers. Begitu berhasil kabur, Lee dan Decha malah baru nongol masuk ke ruangan itu. Sialnya, Gina dan tim udah keburu disambut lagi sama anak buah Rahmat. Masalahnya, mereka belum sempat ngambil senjata masing-masing, jadi posisinya benar-benar rawan. Tapi tiba-tiba... Setelah itu, Lee ngenalin Decha ke semua temannya. Mereka pun langsung kumpul buat nyusun strategi, soalnya bom nuklir udah kedip-kedip kayak lampu disco. Dan mereka cuma punya waktu 27 menit buat membrutal. Langkah pertama, tim Expendables bikin distraksi pakai radio butut yang disambungin ke bom rakitan. Begitu bom rakitan mereka meledak, Lee dan kawan-kawan langsung nongol kayak jagoan film India. Tanpa basa-basi, mereka langsung hajar habis semua musuh dengan gaya andalan dan senjata masing-masing. Semua anggota tim tampil benar-benar on fire, bikin adegan ngelutnya makin brutal, seru, dan pastinya berdarah-darah. Tapi sayangnya, toll road tiba-tiba ditusuk secara licik oleh Bok dari belakang. Melihat kejadian itu, Decha langsung maju dan menantang Bok untuk duel 1 lawan 1. Tidak sendirian, Decha juga mendapat bantuan dari Lash, sang petarung tangguh asal negeri Nguyen. Alhasil, Bok pun dibuat ketar-ketir dan akhirnya tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. Di saat yang sama, Lee akhirnya menantang Mas Iko, si alias Rahmat, untuk duel 1 lawan 1. Dengan santainya, Rahmat mengeluarkan senjata andalannya yang mirip pentungan hansip. Sementara Lee tetap setia dengan pisau kesayangannya. Pertarungan pun pecah dengan brutal. Lee sempat kewalahan menghadapi Rahmat, soalnya mas-mas satu ini jago banget main jurus silat yang gerakannya susah ditebak. Tapi berkat kecerdikannya, Lee akhirnya menemukan celah, lalu tanpa ragu langsung membacok Rahmat dengan kapak. Lee lalu menginjak kapak yang menancap di tubuh Rahmat hingga pria itu meraung kesakitan. Semua itu dilakukan Lee demi membalaskan dendam atas kematian Barney. Setelah itu, Lee menekan Rahmat dengan pertanyaan tentang detonator bom. Namun, Rahmat justru mengungkapkan bahwa detonator tersebut ada di tangan Ocelot. Tak lama kemudian, pihak CIA datang membawa Leong Bai untuk ditukar dengan Marsh. Tapi tiba-tiba Leong Bai tampak ketakutan saat melihat Marsh.
Dan disinilah kebenaran terungkap, Mars ternyata adalah Ocelot yang selama ini mereka cari. Tanpa ragu, Mars langsung membunuh Leong Bai karena pria itu menyimpan bukti kejahatannya selama ini. Bye. Melihat kejadian itu, Lee dan kawan-kawan benar-benar murka. Mereka akhirnya sadar bahwa selama ini hanya menjadi pion dalam rencana licik Ocelot. Sebelum menghadapi Mars, Lee lebih dulu mengalmarhumkan Rahmat dengan tenang. Setelah itu, tanpa ragu ia menembakkan roket ke helikopter Mars, membuat sang pengkhianat kehilangan jalan kabur. Namun bukannya menyerah, Mars justru membuang pemantik bom agar tidak bisa digunakan lagi. Lebih parahnya, ia juga mengerahkan seluruh pasukannya untuk menghabisi para Expendables, sehingga pertarungan besar tak terhindarkan. Karena amunisi semakin menipis dan kondisi toll road makin kritis, Deca akhirnya mengusulkan agar mereka kabur menggunakan kapalnya. Untuk memberi kesempatan, Gunner membuat serangkaian ledakan sebagai pengalihan, sehingga pasukan bisa turun ke kapal Deca dengan selamat. Namun ketika semua orang sudah berada di kapal, Lee justru memutuskan tali tambatan. Ia memilih untuk tinggal, bom nuklir sebentar lagi akan meledak. Dengan wajah tenang, Lee menyuruh timnya menjauh sejauh mungkin, sementara dirinya akan mengendalikan kapal besar itu agar ledakan tidak membahayakan umat manusia. Mars pun tidak tinggal diam. Ia segera mengerahkan pasukannya untuk mengendalikan kapal sekaligus menghabisi Lee. Saat Lee sudah hampir pasrah dikeroyok, tiba-tiba muncul serangan misterius yang membantai semua anak buah Mars dalam sekejap. Kini hanya Mars yang tersisa. Tidak terima, ia menantang Lee untuk berduel 1 lawan 1. Namun tepat ketika pertarungan brutal itu akan dimulai, tiba-tiba dan tak disangka-sangka, orang yang menembak Mars ternyata adalah Barney. Entah bagaimana caranya, bapak-bapak satu ini masih hidup dan sehat walafiat. Dengan wajah penuh karisma, Barney lalu mengulurkan tangan pada Lee dan mengajaknya naik ke helikopter. Hanya ada satu tujuan, menenggelamkan kapal beserta bom, agar ledakannya tidak membahayakan umat manusia. Di akhir film, para Expendables kembali nongkrong di bar langganan mereka, merayakan kepulangan Barney yang tiba-tiba bangkit bak zombie pensiunan. Barney lalu buka suara. Ternyata, sebelum pesawatnya meledak, dia sempat terjun bebas lebih dulu. Sedangkan jasad yang ditemukan di pesawat bukanlah dirinya, melainkan mayat si Jumbo. Dan jadi sejak awal, Barney memang sudah menyiapkan rencana licik untuk memalsukan kematiannya. No landing gear. Dan film pun tamat. Para Sultan, dari film ini kita bisa belajar banyak hal. Misalnya jangan gampang panik kalau dihadang masalah, jangan tinggalkan teman. Dan kadang hidup itu memang butuh sedikit brutal. Selain itu, kadang kita juga perlu sedikit licik dan pintar mikir strategi, kayak Barney yang ternyata masih hidup dan nge-bypass semua rencana musuh. Nah sekarang giliran kalian, terapin pelajaran ini di kehidupan sehari-hari. Bangkit kalau jatuh, kerja sama teman, dan tetap fokus ke tujuan. Kalau kalian setuju, jangan lupa tunjukin dukungan kalian ke channel Kenzie Cam. Like, komen versi pelajaran kalian, dan subscribe. Biar kita bisa terus nobar film absurd tapi seru. Di sini Bang Suga, undur diri sampai ketemu di video berikutnya.